Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi kita tentang pembelajaran hari ini, yaitu penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah serta upaya mencegah atau menanggulanginya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis berbagai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua adalah merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan sistem peredaran darah manusia. Adapun beberapa penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah, yang pertama adalah jantung koroner, kedua stroke, 3 varises, 4 anemia, 5 leukemia, 6 hipertensi, dan 7 hipotensi. Penyakit yang pertama adalah jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian di dunia. Penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koronaria tidak dapat mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang mensuplai nutrisi dan oksigen ke jantung. Kondisi tersebut dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Apabila otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Berdasarkan Jurnal Kedokteran Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2012, ada beberapa faktor resiko kejadian atau penyebab penyakit jantung koroner. Antara lain, yang pertama adalah usia, kolesterol, kadar trigliserida, penyakit hipertensi, dan penyakit diabetes mellitus. Faktor resiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian atau penyakit jantung koroner adalah kolesterol. Penyakit yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Berdasarkan Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebidanan tahun 2009, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kejadian atau penyakit stroke dengan usia, hipertensi, dan diabetes mellitus. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko yang paling dominan yang berhubungan dengan penyakit stroke. Penyakit yang ketiga adalah varises. Pengertian varises adalah pembuluh darah yang membesar. Setiap pembuluh darah bisa mengalami varises, tetapi pembuluh darah yang paling sering terkena varises yaitu pembuluh darah pada kaki. Mengapa demikian? Karena berdiri dan berjalan tegak dapat meningkatkan tekanan di pembuluh darah di tubuh bagian bawah. Penyakit varises dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Penyakit yang keempat yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, muka pucat, dan kepala pusing. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Penyakit yang kelima yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang membuat produksi sel darah putih berlebih dari dalam tubuh. Dalam tubuh kita memiliki 3 sel darah yang menjalankan fungsinya masing-masing. Sel darah putih membantu tubuh melawan infeksi. Sel darah merah membawa oksigen dan trombosit membantu dalam proses pembekuan darah. Karena penyebab dari penyakit leukemia ini belum diketahui, maka belum ada tindakan pencegahan yang pasti untuk leukemia. Penyakit yang keenam yaitu hipertensi. Hipertensi atau disebut juga dengan tekanan darah tinggi terjadi apabila tekanan darah berada di atas 120/80. Gejala penderita atau penyakit hipertensi antara lain sakit kepala yang hebat, kelelahan, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurangnya berolahraga,
stres yang berlebih, konsumsi minuman beralkohol, konsumsi makanan yang mengandung banyak garam, lemak, dan kolesterol. Penyakit yang ketujuh yaitu hipotensi. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80. Jadi kebalikan dari penyakit hipertensi ya. Hipotensi sering disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah pada umumnya akan mengeluh keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama setelah duduk lama. Keringat dingin, cepat lelah dan tidak bertenaga, denyut jantung lemah, dan tampak pucat. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, yaitu olahraga rutin. Tubuh membutuhkan lebih banyak pasokan oksigen agar fungsinya tetap optimal selama berolahraga. Maka dari itu, jantung memberikan respon dengan memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh sehingga melancarkan peredaran darah. Olahraga secara rutin juga dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan bekerja dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu menjaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal akan melindungi kita dari resiko obesitas. Obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah loh, tetapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri. Akibatnya, kita beresiko lebih tinggi mengalami serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. Agar bisa memperoleh berat badan yang ideal, maka kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan menghindari jenis makanan yang meningkatkan kolesterol jahat pada tubuh. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Makanan dapat mempengaruhi sistem peredaran darah dengan beberapa cara, yaitu kita harus banyak memakan buah, kemudian delima, cabai, sayuran berdaun hijau mengandung nitrit oksida yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih efektif. Produksi nitrit oksida dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi bit, kacang kenari, dan kunyit untuk menunjang kesehatan pembuluh darah dan mencegah penyumbatan oleh kolesterol. Yang keempat yaitu mengelola stres. Saat tubuh Anda atau tubuh kita mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah akan terganggu. Stres memang tidak dapat dihindari, tetapi Anda dapat melakukan beberapa cara untuk mengelolanya agar tidak menjadi berlarut-larut. Yang terakhir yaitu menghindari kebiasaan merokok. Menghindari kebiasaan merokok adalah salah satu kunci melancarkan peredaran darah. Rokok mengandung berbagai bahan aktif yang berbahaya dan salah satunya adalah nikotin. Bahan ini terdapat dalam semua jenis rokok, baik rokok tradisional, rokok elektrik, hingga rokok tanpa asap. Paparan nikotin pada tubuh dapat merusak pembuluh darah dan pengentalan darah sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Oke, itu aja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.